Buku Memorize is Easy, hasil penelitian dan kumpulan pengalaman selama 10 tahun, juga ditulis melalui revisi 2 kali selama 3 tahun, adalah sumbangsih saya bagi ilmu menghafal Al-Quran yang akan disebarkan pada tahun 2022 ini. Pengembangan ilmu terhadap buku tersebut sudah melalui pengajaran kepada murid-murid penghafal Al-Quran selama 2 tahun dan terus dikembangkan syarahnya ketika diajarkan kepada para penghafal Al-Quran. Analogi menghafal adalah salah satu contohnya yang awalnya hanya analogi gambaran yang saya sampaikan kepada pelajar, namun dikembangkan kembali menjadi sebuah kisah yang berhikmah. Anda mau mendengar kisah ini? Tetaplah bersama. Al-Kisah, 3 orang petualang yang memiliki ambisi besar menemukan dan mendapatkan gunung harta karun yang amat berharga dan tak ternilai harganya. Jahl, seorang pemuda buta yang memiliki ambisi besar, dengan keangkuhannya akan mendapatkan harta karun tersebut. Thalib, seorang yang gigih, juga mempersiapkan informan sekaligus guide bagi perjalanan petualangannya yang sudah pernah melihat gunung emas tersebut. Sa'il, seseorang selalu aktif bertanya dan mengumpulkan informasi demi dapat mengetahui letak gunung harta karun tersebut. Ketiga petualang ini pun berangkat satu persatu melewati jalan yang berbeda. Dimulai dari Jahl yang berjalan dengan arogannya. Ia berjalan dengan langkah cepat tanpa tegur sana-sini dan tidak menyadari bahwa jalannya keliru. Ia terus melaju dan mengarah ke tepi jurang yang sangat dalam. Akhirnya sungguh malang nasib Jahl yang terjatuh ke jurang tersebut dan meninggal sebelum dapat mencapai cita-cita terbesarnya. Sa'il dengan karakter informannya sudah mendapatkan banyak informasi mengenai gunung harta karun tersebut, dan ia pun mulai berjalan dengan hati-hati, juga memperhatikan tanda-tanda perjalanan agar tidak tersesat. Begitu pula dengan Thalib yang menyewa guide perjalanan terbaik. Ia pun berjalan dengan langkah-langkah yang tepat. Pada perjalanan mereka menemukan tanda-tanda yang sangat mirip, juga teka-teki perjalanan dan rintangan yang sangat menantang. Namun tanpa disadari, Thalib sudah mendahului Sa'il bersama informan sekaligus guide-nya dengan langkah sergap dan pasti melalui tuntunan guide tersebut. Sampai akhirnya Thalib bersama guide-nya sampai terlebih dahulu dan segera mempersiapkan guide-nya untuk perintah pengumpulan harta karun, juga mempersiapkan alat dan peti-peti yang dibawanya. Lalu menyusul Sa'il yang sampai belakangan dengan sifat keingintahuannya yang besar. Sa'il berkeliling harta karun itu. Dan alangkah terkejutnya seorang Sa'il ketika melihat komunitas-komunitas yang banyak sekali yang tengah mengumpulkan harta karun. Tidak hanya ia sendiri. Lalu Sa'il pun bertanya kepada petualang yang lain, "Anda lewat jalur yang mana dan sudah berapa lama Anda sampai di sini?" Tanya Sa'il kepada petualang yang sedang memasukkan pundi-pundi emas bersama teman-teman yang lain. "Kami lewat jalur berseberangan dengan air terjun di belakang bukit," sanggah seorang petualang. "Dan kami pun sudah bolak-balik ke sini untuk mengumpulkan harta karun ini," sembari menunjuk emas yang berkilau-kilau. Lalu Sa'il pun beranjak bertanya ke petualang yang lain, dan salah satu petualang berkata, "Kami lewat jalur terjal bebatuan," sembari menunjuk daerah batuan di sebelah gunung. Dan Sa'il pun bertanya ke petualang-petualang yang lainnya, dan sebagian besar petualang memiliki jalur yang berbeda-beda pula. Akhirnya setelah hilang rasa keingintahuannya, Sa'il bergegas mengeluarkan perkakas juga peti-peti penyimpanan untuk mengumpulkan harta karun tersebut yang ingin dibawa pulang. Begitulah perumpamaan para penghafal Al-Quran. Ada para penghafal sekelas Jahl, ada penghafal sekelas Sa'il, ada pula yang cerdas sekelas Thalib. Mereka berjalan sesuai motivasi, usaha, perangkat fasilitas yang mereka miliki berupa informasi menghafal Al-Quran. Sa'il dan Thalib berada pada jalan yang benar. Mereka menemukan tanda, petunjuk, jalan yang mirip, diibaratkan ayat-ayat mutasyabihat.
Rintangan perjalanan berupa rasa malas dan bosan. Juga teka-teki perjalanan berupa ayat yang amat susah mereka hafal. Sampai akhirnya mereka sampai ke tujuan, dan ternyata banyak sekali para petualang yang sampai dengan jalur yang berbeda-beda. Ibarat metode menghafal yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada pula yang lambat, ada yang banyak rintangan, dan ada pula yang sangat mudah. Lalu, siapakah diri Anda ketika Anda menghafal Al-Quran? Anda sa'ir, Anda talib, atau Anda jahil?